Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gandrianus Bosok Lasang, NIM 221110025. Saya dari jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A1 Makale. Ya, saya sekarang akan menjelaskan 4 materi konsep pengajaran Tuhan, yaitu konsep manusia, konsep Tuhan, konsep dosa, dan konsep penebusan. Yang pertama, konsep Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa Allah berkenan menunjukkan siapa dirinya kepada manusia. Cara Allah menunjukkan dirinya melalui pernyataan. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya melalui karyanya dalam bentuk api dan angin. Sedangkan dalam perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus. Terus yang kedua, konsep manusia. Menurut orang Toraja, dalam budaya Toraja dijelaskan bahwa Wong Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang dinamakan Sukaran Aluk. Bersama dengan itu diciptakan nenek manusia pertama, Datu Lauku. Wong Matua kemudian menciptakan segala isi bumi. Yang kedua, menurut agama Buddha, adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak yang disebut Pancakanda. Yang ketiga, manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dalam agama Hindu berbentuk dari bahan kasar dan bahan halus. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus berbuat atau bekerja. Dalam bekerja tersebut, ada 2 hasil yang diakibatkan oleh perilaku manusia, yaitu baik dan buruk. Manusia menurut agama Islam, manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk paling sempurna. Menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam. 4. Manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Yang ketiga, konsep dosa. Menurut KKBI, dosa artinya perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Dalam bahasa Yunani, dosa disebut sebagai amarta, yang artinya melenceng dari target sasaran. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa. Mereka telah gagal dan tidak menuruti perintah Allah itu. Manusia tergoda dengan bujuk rayu iblis sehingga mengambil buah dari pohon itu. Kegagalan inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, konsep penebusan. Penebusan ialah tindakan membeli sesuatu kembali atau membayar harga atau tebusan untuk mengembalikan sesuatu. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dalam cuma-cuma karena penebusan dan Kristus Yesus terdapat dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Hanya Kristus yang dapat menebus manusia dari perbudakan dosa melalui kematiannya. Kemudian Kristus sebagai korban penebusan merupakan harga yang harus dibayar. Yang keempat, konsep penebusan. Penebusan ialah tindakan membeli sesuatu kembali atau membayar harga atau tebusan untuk mengembalikan sesuatu. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari
belenggu dosa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dalam cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, terdapat dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Hanya Kristus yang dapat menebus manusia dari perbudakan dosa melalui kematiannya. Kematian Kristus sebagai korban penebusan merupakan harga yang harus dibayar. Ya, mungkin itu penjelasan saya tentang 4 materi konsep pengajaran Tuhan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.